Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video materi perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu terkait dengan metode penelitian kualitatif. Kita akan mulai salah satu metode yang eh, sangat baik ya untuk digunakan dalam penelitian baik untuk keperluan penulisan skripsi ataupun untuk kepentingan penelitian lainnya adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Nah, saya sangat senang dengan penelitian kualitatif karena tentu ini bisa melengkapi metode penelitian kuantitatif. Jadi kalau kita menguasai dua-duanya, kuantitatif kita kuasai dan kualitatif kita kuasai, tentu masalah penelitian apapun setidaknya kita bisa dekati dari dua perspektif ini, ya, dari dua pendekatan penelitian ini. Nah, kita awali dengan apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ya. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu metode penelitian yang dibedakan berdasarkan jenis datanya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu datanya berupa angka-angka atau sesuatu yang diangkakan, kemudian datanya diangkakan, kemudian diolah atau analisis datanya menggunakan statistika. Nah, sementara kalau penelitian kualitatif, ya, data yang dikumpulkan berupa keterangan, ya, informasi, kemudian data yang sifatnya adalah kualitas. Jadi bukan angka dan boleh juga ada angka, tetapi penghitungannya tidak menggunakan analisis data statistika. Jadi analisis data atau pengolahan datanya tidak menggunakan pengolahan data statistika. Pengumpulan data juga berbeda, misalnya kalau kuantitatif menggunakan angket, ya. Kalau kuantitatif menggunakan angket, kalau kualitatif tidak bisa menggunakan angket, ya, yang tertutup khususnya. Oke, berikutnya penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang pertama digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Disebut alamiah itu apa adanya, ya, tanpa ada intervensi, tanpa ada apa namanya treatment, ya, uji coba, misalnya kayak eksperimen gitu ya, itu sangat kualitatif. Kemudian tidak ada pengukuran, ya, yang melalui proses pengukuran yang dilakukan menggunakan instrumen seperti kuesioner atau angket misalnya, ataupun tes, ya. Berikutnya, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu merupakan instrumen kunci. Jadi dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya bukan angket, ya. Instrumen penelitiannya bukan pedoman wawancara, instrumen penelitian juga bukan lembar observasi. Tetapi instrumen penelitian itu adalah penelitian sendiri sebenarnya. Gitu. Adapun daftar pertanyaan wawancara, lembar observasi itu adalah alat bantu, ya, alat bantu untuk mengumpulkan data, bukan instrumen, bukan alat gitu. Karena instrumen yang sesungguhnya ketika riset kualitatif itu adalah peneliti. Maka dari itu eh, penguasaan konsep, ya, penguasaan teori tentang topik yang diteliti itu menjadi sangat penting karena ini akan mempengaruhi sensitivitas dari peneliti ketika melihat fenomena, ketika melihat evidence, ya, ketika itu diamati, termasuk juga ketika mengembangkan pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara, ya, karena wawancara dalam riset kualitatif tentu tidak kaku, ya, artinya eh, pertanyaan mungkin bisa dibuat pertanyaan dasar, nanti setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan pendalaman. Nah, kemampuan bertanya lebih mendalam, lebih menelisik, itu tidak akan tercapai ketika kualitas dari seorang peneliti kualitatifnya itu belum mumpuni. Ya, framework risetnya, atau misalnya kerangka teorinya, atau penguasaan konsepnya belum mendalam, maka sensitivitas untuk menggali informasi lebih dalam itu akan sangat terbatas.
Berikutnya, teknik sampling ya. Teknik sampling dalam riset kualitatif itu eh, berbeda dengan riset kuantitatif ya. Tidak dikenal sebenarnya istilah random apa atau istilah yang biasa digunakan dalam riset kuantitatif seperti simple random sampling dan systematic sampling dan seterusnya itu tidak digunakan ya dalam riset kualitatif. Nah, penelitian kualitatif biasanya menggunakan pengumpulan data dengan sumber atau informannya yang dipilih secara purposif. Purposif itu artinya adalah punya tujuan. Misalnya kita akan meneliti bagaimana keluarga, misalnya pemberdayaan keluarga melalui program PKH. Apakah program Keluarga Harapan ini sudah mencapai apa yang diinginkan, ya, tujuan dari program itu atau belum? Nah, untuk sampai ke sana, ya, menentukan siapa informannya, nah peneliti bisa menentukan kira-kira ya siapa informan yang memiliki informasi-informasi kunci, penting, substansial gitu. Nah, itu yang akan menjadi sumber data. Nah, kriterianya misalnya, pertama adalah pengambil kebijakan tentang program. Ya, mungkin bisa jadi menteri sosialnya, atau bisa jadi dirjennya, atau bisa jadi direkturnya, tergantung kepada tilikannya seberapa detail yang akan informasi yang akan diperoleh. Dari situ mungkin nanti dipilih lagi misalnya pendamping PKH-nya gitu ya. Kemudian dari pendamping PKH itu baru ke beneficiaries-nya atau penerima manfaatnya dipilih dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya ketika pendamping, apakah semua pendamping atau pendamping yang acak atau apa? Nah, bisa saja nanti peneliti menentukan, oh pendampingnya, misalnya kalau pendamping itu ada penilaian kinerja, bisa diambil pendamping yang berkinerja baik seperti apa, diambil satu sampel, satu sumber data ya. Kemudian pendamping yang ya, kemampuan kinerjanya menengah diambil dan seterusnya. Atau bisa jadi melihat karakteristik wilayah. Misalnya pendamping yang di perkotaan tentu tantangannya berbeda dengan pendamping ya di daerah yang suburban gitu ya. Misalnya di daerah perbatasan, pinggiran. Misalnya kita lihat atau kita coba wawancara kepada pendamping PKH di Kota Jakarta. Kemudian geser sedikit bagaimana pendamping PKH misalnya di Kabupaten Bogor ya atau di Depok misalnya. Kemudian setelah itu ke pinggir lagi, misalnya bagaimana mendampingi PKH di Kabupaten Pandeglang atau di Kepulauan Seribu, karena tantangannya berbeda. Nah, di Kepulauan Seribu, misalnya kan bicaranya bukan transportasi darat, tapi transportasi laut, antar pulau dan segala macam. Itu tentu tantangannya berbeda dan mungkin cost-nya juga berbeda, ya, atau biaya transportasinya berbeda, tantangannya berbeda, kemudian tantangan geografis, kultural juga berbeda. Nah, bisa jadi nanti pemilihannya mewakili karakteristik-karakteristik dari eh, apa setting alamiah yang akan diteliti. Kemudian berikutnya pengambilan sumber informan atau sumber data penelitian juga bisa menggunakan snowball. Ya, snowball itu adalah bola salju. Jadi awalnya misalnya kita bertanya informannya kepada si A. Dari si A digali informasi, kemudian si A itu menyebut beberapa nama yang dia anggap punya informasi lebih detail tentang hal tersebut misalnya. Misalnya saja, misalnya ketika penelitian tentang pemberdayaan keluarga melalui program PKH gitu ya. Ketika wawancara kepada pendamping PKH gitu, ngobrol banyak, kemudian dia cerita, Pak, Bapak kalau misalnya kalau ingin tahu ya eh, keluarga yang sudah berhasil melalui program PKH dan sudah tidak menjadi beneficiaris lagi karena sudah mandiri, misalnya ada Bapak X gitu. Nah, kemudian kalau yang sampai sekarang masih belum berhasil, ada Bapak Z. Terus dari dulu sampai sekarang masih belum belum bisa lepas dari program PKH. Nah, Bapak X dan Bapak Z itu kemudian digali informasinya. Tapi sumbernya tadi kan dari salah satu pendamping PKH. Nah, pola demikian itu disebut sebagai snowball. Jadi semakin mendalami data satu orang, nanti kita akan dapat referensi sumber data berikutnya.
Begitu seterusnya, sehingga semakin lama ya sumber datanya itu akan semakin banyak. Itu namanya snowball sampling. Berikutnya, teknik pengumpulan datanya triangulasi ya. Triangulasi nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa triangulasi, tapi intinya adalah kalau dalam riset kuantitatif, misalnya hanya dengan angket selesai gitu ya. Jadi satu instrumen saja. Tetapi kalau dalam riset kualitatif, ya em, gabungan. Jadi ada wawancara, ada observasi, ada studi dokumen. Nah itu sama-sama dilakukan ya untuk apa namanya, untuk memastikan bahwa data yang terkumpul itu adalah benar dan terkonfirmasi oleh sumber data yang lainnya atau melalui data yang dikumpulkan oleh melalui teknik pengumpulan data yang lainnya. Berikutnya adalah analisis data bersifat induktif. Ya, induktif itu artinya dimulai dengan fakta, informasi, kemudian dianalisis, dikategorikan, ya, kemudian dikontraskan satu sama yang lain, sampai akhirnya membentuk di ujung adalah simpulan. Jadi evidence, kemudian dianalisis sampai akhirnya menghasilkan simpulan akhirnya. Itu namanya induktif ya. Jadi tidak dimulai dari hipotesis. Nah, itu beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan dimulainya dengan kajian teori dulu, dari teori itu kemudian sampai kepada ujung dari kajian teori itu adalah kerangka pikir dan hipotesis kan. Nah, kemudian pengumpulan data itu tujuannya adalah untuk pembuktian hipotesis. Nah, jadi dimulainya deduktif kalau kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu analisis datanya bersifat induktif. Jadi datanya seperti apa dulu ya. Kemudian dari situ baru dibuatkan simpulannya gitu. Nah, itu eh, apa namanya pengolahan datanya atau analisis datanya bentuknya adalah induktif. Berikutnya, hasil penelitian lebih menekankan pada makna ya daripada generalisasi. Nah, kalau di riset kuantitatif kita meneliti misalnya sampelnya berapa gitu ya, populasinya berapa, maka data yang diperoleh dari sumber data sampel tersebut itu bisa digeneralisasi ke populasi, ketemu angka korelasi sekian, ketemu angka indeks apa namanya daya beda sekian gitu atau analisis perbedaannya sekian, ANOVA sekian dan seterusnya. Nah, itu untuk mengeneralisasi. Tapi kalau riset kualitatif itu untuk mencari makna, untuk mencari kedalaman, untuk mencari informasi yang lebih bermakna gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini proses ya, proses riset kualitatif itu eh, bisa dibilang sangat fleksibel, bisa dibilang sangat sirkuler gitu ya, tidak linear. Kalau riset kuantitatif linear, jadi kalau kita bicara skripsi ya, kerjakan bab satu dulu fix ACC, lanjut bab 2 fix ACC, baru lanjut bab 3 fix ACC, langsung pengumpulan data, setelah itu pengolahan data, setelah itu buat apa analisis dan sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kalau riset kualitatif, menyusun bab satu, bab 2, bab 3 itu nggak bisa fix di awal. Bab satu disusun, oke, setelah kira-kira konsepnya dianggap benar, ya lanjut bab 2, bab 3 gitu. Nah, pada saat kita memasuki lapangan, bisa jadi akan terjadi perubahan. Nah, karena perubahan di lapangan, maka bab satu bisa jadi akan berubah lagi. Bab 2 bisa akan berubah lagi. Bab 3 bisa akan berubah lagi. Nah, misalnya kita ingin meneliti kan sekarang itu sedang Indonesia itu sedang terjadi apa namanya pen- peningkatan usia pernikahan. Jadi misalnya ya yang sebelumnya rata-rata usia menikah itu 21 tahun, nah sekarang bergeser misalnya menjadi 23 tahun. Yang itu maknanya adalah semakin banyaknya ya generasi muda yang menunda untuk menikah. Jadi sudah cukup untuk menikah, tetapi menunda untuk menikah. Nah, kemudian misalnya peneliti ingin mengetahui apa namanya motif.
ekonomi ya, motif ekonomi yang mendorong keputusan orang itu menunda pernikahan gitu. Itu topiknya mau seputar itu gitu ya. Penunda pernikahan ditinjau dari motif ekonomi misalnya. Nah, kemudian masuk ke lapangan lah bertanya kepada informan yang usianya udah 30 tahun tapi belum menikah, udah 35 tahun belum nikah gitu. Nah, ditanya misalnya eh, bagaimana kondisi apa namanya perkembangan dirinya, misalnya karirnya, terus pekerjaannya, penghasilannya dan seterusnya. Terus bagaimana relasinya dia dengan keluarga, kemudian relasinya dia dengan calon pasangan. Apakah punya pacar atau punya calon atau belum gitu ya dan seterusnya. Jika sudah punya, kenapa di usia 35 masih belum menikah dan seterusnya ditanya begitu. Nah, ternyata hasil pendalaman itu ya, hasil pendalaman itu yang membuat mereka menunda menikah itu misalnya bukan karena faktor ekonomi. Karena mereka misalnya sudah bekerja, penghasilannya sudah tetap, penghasilannya misalnya di atas UMR gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah secara ekonomi, misal. Begitu ditanya lebih detail, ternyata kenapa sih nggak mau menikah? Nah, saya takut misalnya, saya tidak bisa membahagiakan pasangan saya. Gitu. Karena misalnya dulu saya berasal dari keluarga broken home, saya melihat bagaimana orang tua saya bertengkar, saling menyakiti satu sama lain, saling tersakiti satu sama lain, dan seterusnya. Dari banyak informan yang diteliti, ternyata tidak ada satupun misalnya yang menyatakan bahwa faktor yang membuat dia menunda menikah itu karena faktor ekonomi. Maka dari itu, nah, ketika kondisi lapangannya ternyata masalahnya berbeda dengan yang diperkirakan di awal, maka judulnya aja bisa berubah. Ya. Misalnya penundaan pernikahan ditinjau dari, nah, misalnya traumatik keluarga atau kesiapan emosional atau kesiapan psikis untuk menikah dan seterusnya. Jadi akan sangat berubah. Karena itu berubah, maka bab satunya akan berubah gitu ya, bab duanya akan berubah. Nah, demikian juga di bab tiganya. Bagaimana cara metodologi untuk menggali terkait dengan perubahan topik tersebut. Nah, proses penelitian kualitatif itu diawali dengan tahap deskripsi ya, ini lihat di layar ya. Pertama memasuki situasi sosial. Ya, ada tempatnya, misalnya risetnya tadi eh, misalnya mau riset tentang anak jalanan, berarti risetnya adalah di jalanan ya, di kantong-kantong anak jalanan biasanya di kolong jembatan di dekat terminal atau memang di terminalnya, kemudian di tempat-tempat tertentu misalnya di stasiun kereta api gitu ya. Nah, kemudian aktor, siapa aktornya, berarti kan kalau anak jalanan berarti anak-anak yang terlibat di jalanan, dan apakah mereka sendiri atau memang ada kayak semacam apa perkumpulan gitu. Nah, kalau perkumpulan berarti di situ ada anggotanya gitu. Walaupun tidak formal, nggak pakai atau anggota, tapi anggap saja seperti itu dulu. Jadi ada ketua gengnya lah gitu ya, yang ditakuti dan segala macam. Kemudian bisa jadi mereka tuh ada pelindung. Jadi ketika ada masalah, nah mereka tuh ada mungkin preman atau apapun yang melindungi mereka di jalanan, gitu. Kemudian aktivitasnya. Nah, jadi ketika masuk ke situasi sosial itu, aktivitasnya apa? Kalau anak jalanan misalnya aktivitasnya mengamen, mengemis, kemudian misalnya membersihkan kaca mobil gitu, tapi sambil minta-minta maksa gitu ya dan seterusnya. Itu atau ojek payung misalnya di musim hujan itu mereka pada di jalanan kemudian bawa payung dan ojek payung dan seterusnya. Nah, aktivitasnya apa? Ya masuk ke situasi sosial itu kemudian dicatatlah apa yang ditemukan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar ya informasi dari mereka itu semua dicatat dalam field note ya atau catatan lapangan. Nah, setelah data-data terkumpul itu eh, atau pada saat pengumpulan data itu ya, jadi kalau riset kualitatif itu nggak bisa pengumpulan data selesai langsung masuk ke tahap berikutnya enggak ya. Bisa jadi ketika sedang olah data, oh ini datanya kurang, wawancara lagi, observasi lagi dan seterusnya. Jadi masuk ke tahapan yang kedua adalah tahapan reduksi ya, reduksi data.
Ini memilih di antara informasi yang ada itu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Tidak penting di sini batasannya adalah yang menjadi fokus penelitian. Misalnya Anda ingin meneliti terkait dengan anak jalanan ditinjau dari eh, faktor keluarga. Misalnya faktor keluarga apa yang membuat anak ini ya turun ke jalanan. Dia punya orang tua, ya mereka punya rumah, tetapi mereka memilih untuk tinggal di jalanan. Misalnya begitu ya. Nah, ketika anak itu menjawab, misalnya ketika ditanya kenapa jadi anak jalanan, kemudian dia menjawab, oh ya karena saya diajak teman. Nah, maka informasi ketika diajak teman itu, ya itu konteksnya di luar dari keluarga. Nah, mungkin informasi yang seperti itu bisa diabaikan atau disimpan saja dulu, tidak ke dalam fokus penelitian, di luar fokus dari penelitian. Tetapi yang ditanya adalah nanti atau informasi yang ingin kita dapatkan adalah karena saya di rumah nggak betah gitu. Punya rumah tapi rumahnya kecil. Jadi saya pernah outreach dengan tim dari Kemensos ya ke beberapa tempat di Jakarta. Saya menemukan anak jalanan itu kenapa tinggal di jalanan? Karena rumahnya di rumah petak. Mungkin apa namanya luas, bukan rumah petak justru kos-kosan yang kamar mandinya di luar ya. Satu kamar itu dihuni oleh ibu bapak dan anaknya ada 5 apa 6 gitu. Anda bayangkan orang sebanyak itu harus kalau harus berdiam diri di rumah akan seperti apa? Akhirnya mereka ke jalanan, ya. Akhirnya mereka ke jalanan gitu. Nah, di jalanan mereka apa lebih leluasa bergerak. Nah, itu informasi yang seperti itu. Oh, berarti ternyata faktor keluarganya adalah karena faktor rumahnya yang tidak nyaman kalau dia berlama-lama di rumah. Bukan tidak nyaman secara psikis, tapi tidak nyaman secara fisik, sumpah gitu ya, sempit tempatnya dan seterusnya. Nah, itu tahapan reduksi. Jadi dari informasi yang masuk itu nanti dipilah mana yang sesuai dengan fokus penelitian, ya, mana yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Nah, kalau di sini digambarkan, ini data data awal itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, kemudian kesimpulan setelah hasil direduksi munculnya misal di sini kan ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol segala macam. Nah, yang menjadi fokus misalnya adalah hanya huruf besar saja, ya, kemudian huruf kecil saja dan angka, gitu. Nah, ini kesimpulan kedua. Nah, ya, jadi yang simbol seperti tagar, dan, persen, bintang, dan segala macam ya, lebih besar, lebih kecil yang muncul, ini direduksi, ya, dibuang lah, disisihkan ya dari analisis data, masuk ke sini. Setelah itu, tahapan seleksi lagi gitu ya, menjadi komponen-komponen lebih rinci. Nah, misalnya di sini contohkan, apakah semua angka? Oh, ternyata enggak ya, kita angkanya cuma yang ini, angkanya hanya angka ganjil saja gitu. Sorry, angkanya hanya angka ini aja ya, tidak angka yang lain misalnya. Atau 3453, oh yang samanya ada tiga, oke tiganya ambil. Ada empat, oh empatnya ambil. Ada lima, limanya ambil ya, dan seterusnya. Ya, ada enam juga ambil dan seterusnya ya, begitu. Nah, kemudian untuk dari segi huruf dilihat misalnya ya. Yang kecil-kecil ada apa saja, misalnya, ya, dimasukkan ke sini. Dan huruf yang kapital, simpulan rincinya mungkin di bagian yang lain akan diolah. Itu namanya tahapan seleksi, ya. Ketika dalam riset kualitatif kita membuat tema-tema dan subtema-subtema, maka ketika masuk ke bagian yang spesifik, detail ke subtema A, maka yang bagian B itu dipisahkan. Oh, ini masuknya ke B, ini subtema yang C, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian peneliti menemukan, ya, menemukan pertama informasi deskriptif. Oh, A adalah apa, atau anak jalanan itu seperti apa kesehariannya, bagaimana misalnya anak jalanan bernama si A, keluarganya seperti apa, misalnya ibu bapaknya masih lengkap, masih punya rumah, tapi rumahnya rumah apa namanya rumah tidak permanen, semi permanen, misalnya pinggiran apa dindingnya itu hanya kardus ya, atau misalnya apa namanya seng, atasnya pakai asbes, nah, tapi rumahnya tidak permanen, bukan tembok begitu ya.
dan seterusnya. Kemudian yang si B seperti apa gitu ya, yang si C seperti apa itu ada profilingnya. Kemudian aktivitas si A misalnya dia anak jalanannya yang sukanya menyapu apa namanya nyapu Metro Mini gitu. Nyapu setelah nyapu dia minta uang kepada supirnya. Kemudian yang si B misalnya mengamen, ngamennya pakai apa? Pakai pakai gitar, pakai apa? Nah itu deskripsi datanya. Kemudian yang si C dilihat dari keluarganya, apakah dia punya adik, punya kakak, apakah misalnya adik dan kakaknya juga sama-sama ikut menjadi apa namanya anak jalanan atau tidak dan seterusnya. Itu namanya deskriptif. Masuk ke komparatif, misalnya anak jalannya itu ada yang berasal dari keluarga yang utuh. Nah, yang utuh, nah misalnya ada 4 orang tuh. Bandingkan ini sama-sama keluarga utuh, tapi kenapa masuk ke jalanan? Oh ternyata ini meskipun utuh, tapi tadi fasilitas rumahnya seperti apa? Ada lagi misalnya anak jalan dari keluarga yang utuh, ibunya ada, bapaknya ada, rumahnya juga rumah permanen, kemudian rumahnya juga rumahnya nyaman, gitu misalnya. Ya. Tapi ternyata yang membuat dia ke jalan itu bukan karena faktor itu, tapi karena suasana psikologis di rumahnya yang tidak nyaman, gitu. Misalnya orang tua sering bertengkar, daripada itu mending ya ke jalanan dan seterusnya. Nah, dibandingkan antar karakteristik itu. Nanti dibandingkan bagaimana misalnya keluarga yang tidak utuh ya dengan yang utuh, ya. Bagaimana misalnya ada anak yang jadi anak jalanan karena dia diasuh oleh orang tua sambung gitu ya, atau misalnya orang tuanya divorce atau bercerai, kemudian dia misalnya dengan ibu tiri atau bapak tiri kemudian tidak nyaman akhirnya ke jalanan dan segala macam. Nah itu karakteristik itu dibandingkan satu satu apa namanya satu karakteristik pada informan tertentu dengan informan yang lain. Itu namanya informasi yang komparatif, dibanding-bandingkan. Kemudian berikutnya juga simpulannya juga bisa sampai kepada simpulan asosiatif. Asosiatif di sini atau tadi komparatif juga kalau kualitatif itu tidak melalui uji beda ya, tetapi lebih ke analisis data kualitatifnya apa sih bedanya gitu. Penyebabnya apa sih yang membedakan mereka gitu. Kalau analisis asosiatif juga sama ya, tidak melalui uji statistika kalau di kualitatif, tetapi lebih ke analisis informasi kualitatif, hasil wawancara, hasil pengamatan atau hasil observasi. Misalnya tadi ketika ditanya, eh anak kenapa kamu jadi anak jalanan? Oh karena saya berantem sama bapak di rumah, ya. Kalau di rumah tidak nyaman. Nah, berarti dari informasi itu diketahui bahwa oh karena faktor konflik dalam keluarga yang membuat anak itu menjadi anak jalanan. Ya, ini informasi asosiatif. Anak kejalanan karena konflik dengan orang tua. Anak kejalanan karena tidak nyaman dengan orang tua. Anak tidak kejalanan karena misalnya dia apa namanya eh situasi rumah yang tidak nyaman dan seterusnya. Nah, itu asosiatif. Oh, ini ada hubungan yang sini. Dia menyatakan ini karena ini dan seterusnya. Oke, eh, kita lanjutkan. Nah, masalah dalam riset kualitatif, ya, masalah dan fokus penelitian dalam riset kualitatif itu awalnya, ya, kita masalahnya itu ini sebut saja masalah A, ya, masalah A. Di awal dipersepsi oleh peneliti itu ada masalah A. Pas masuk ke lapangan, ya, lakukan studi pendahuluan atau pengumpulan data, ternyata benar masalahnya A. Gitu. Contoh tadi ya, misalnya eh, faktor penyebab anak menjadi anak jalanan ditinjau dari ekonomi keluarga, misal. Nah, masalahnya itu pas ke lapangan diketahui bahwa ditanya kenapa anak ini jadi anak jalanan. Pak, di rumah saya nggak dikasih jajan. Kalau di jalanan kan saya bisa mengemis dalam waktu sehari, misalnya setengah hari aja bisa dapat 50.000, dapat 100.000. Di rumah orang tua nggak mana pernah ngasih uang 50.000 untuk jajan. Nah, dari situ maka masalahnya tetap, masalahnya adalah seputar faktor ekonomi yang mendorong anak itu menjadi anak jalanan. Oke, kita lihat misalnya masalah B misalnya. Tadi contoh ya, kenapa sih semakin banyak orang yang menunda pernikahan? Ya, asumsi kita bahwa oh karena ekonomi sulit. Jadi faktor penyebabnya ya secara teori kita pelajari itu karena faktor ekonomi. Biaya untuk resepsi mahal, biaya mahal apalagi sekarang emas lagi mahal. Belum biaya undangan, belum biaya itu ini lagi, belum nanti kalau misalnya menikah
yang biasa dia punya pendapatan harus dibagi ke istri juga, menafkahi istri gitu. Jadi yang tadinya gaji 5 juta dipakai sendiri, nah sekarang gaji 5 juta harus untuk berbagi dengan istri, membiayai istri. Misalnya gitu asumsinya. Nah, pas datang ke lapangan ya, lakukan pengumpulan data. Oh, ternyata ya, faktor masalahnya itu bukan hanya sekedar faktor ekonomi, tetapi ada faktor psikis gitu. Iya sih memang gitu. Apa namanya, pendapatan saya hanya 5 juta. Kalau menikah memang apa namanya, nanti akan berbagi. Tapi calon pasangan saya sih sebenarnya secara ekonomi udah nggak apa-apa. Yuk kita 5 juta bagi dua misalnya kayak gitu. Atau 5 juta misalnya saya yang 4 juta, abangnya 1 juta gitu. Tapi makan sudah ada di rumah segala macam gitu. Nah, calon pasangannya bilang begitu, tapi ternyata tidak hanya itu misalnya, ya, tidak hanya itu yang jadi masalah, tetapi misalnya karena faktor eh, si misalnya pasangan si perempuannya itu saya masih belum yakin gitu dengan kamu gitu. Ya, jadi dia belum yakin dengan calon pasangan. Oke, selain itu apa sih yang belum belum merasa belum yakin? Misalnya saya punya ibu saya itu mengalami KDRT sama bapak saya. Nah, saya nggak mau kamu nanti kayak gitu. Nah, gitu. Jadi ada traumatik tuh di situ kan, ada traumatik. Jadi selain karena faktor ekonomi tadi yang dipersepsikan awal kan karena faktor ekonomi, tapi ternyata kemudian ada faktor belum siap secara psikis, kemudian ada faktor juga traumatis di keluarganya. Jadi masalahnya berkembang, ya tidak hanya karena faktor ekonomi. Berikutnya, misalnya kita contohkan si C gitu ya, si C. Ya, masalahnya C awalnya pas begitu ke lapangan itu tidak terjadi, tidak ada masalah itu. Gitu. Misalnya eh, Anda memperkirakan bahwa banyaknya sampah di Jakarta, ya. Banyaknya sampah di Jakarta yang dikontribusi oleh sampah domestik yang berasal dari keluarga. Masuk ke lapangan, oh ternyata di tempat sampah itu, ya di apa TPA itu, yang dominan itu bukan sampah keluarga, misalnya, tapi sampah UMKM. Maka ya penelitian masalahnya diganti. Sampahnya bukan sampah domestik gitu, tetapi sampah UMKM. Misalnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan apa masalah penelitian. Jadi dalam riset kualitatif ya masalah itu bisa berubah ya ketika peneliti sudah memasuki lapangan. Berikutnya, nah, dalam riset kualitatif, gejala dari suatu objek bersifat tunggal atau parsial. Jadi, misalnya hanya meneliti pengaruh motivasi terhadap prestasi saja gitu. Hanya itu, jadi sudah dibatasi dari awal itu. Saya risetnya hanya apa motivasi terhadap prestasi. Padahal faktor apa sih eh, yang menyebabkan prestasi? Apakah motivasi saja? Anaknya pengen banget bisa belajar, tetapi sudah belajar berusaha tidak mampu gitu. Tidak bisa berprestasi dengan baik gitu. Tidak optimal prestasinya. Nah, akan ada faktor lain. Nah, kalau dalam riset kualitatif itu akan digali faktor lainnya apa? Oh, ternyata dukungan keluarganya kurang. Oh, ternyata fasilitasnya kurang dan seterusnya. Itu tergali melalui riset kualitatif. Kalau kuantitatif itu limited ya, dibatasi hanya variabel ini, variabel X1, X2 kepada Y. Hanya itu saja. Padahal di luar itu banyak faktor-faktor lain. Nah, dalam riset kualitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti, tadi contohnya motivasi kepada prestasi. Nah, masalah dibatasi menjadi satu atau lebih variabel saja. Nah, kalau dalam riset kualitatif, gejala dari suatu objek bersifat holistik gitu. Ketika tadi kita bicara tentang anak jalanan, ya pertanyaan kita tidak langsung kenapa sih kamu ke jalanan? Enggak. Tapi kita tanya dulu bagaimana keluarganya, apa aktivitas kesehariannya. Nah, dari situ tuh sudah bisa mencerminkan indikasi-indikasi, oh ini kayaknya masalah keluarga. Kemudian kenapa jadi kejalanan? Kan banyak cara ketika menghadapi masalah keluarga, nggak mesti selalu kejalanan, tapi kenapa anak ini kejalanan? Itu kajiannya lebih holistik ya. Dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Informasi itu holistik, utuh gitu. Berikutnya, peneliti tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel, ya, tetapi keseluruhan situasi sosial. Misalnya tadi perilakunya anak jalanan. Kita akan lihat settingnya di mana, dia ngumpulnya di mana, dalam sehari itu radius berapa kilometer dia bisa
ini bisa bergerak gitu. Misalnya dia di stasiun, dia naik kereta dari Bogor misalnya ke Jakarta, Jakarta dia ngamen di stasiun kota gitu. Dari situ udah capek di situ atau udah banyak uang di situ, atau misalnya ada satpol PP di situ, pindah lagi kemana? Pindah ke terminal Tanjung Priuk dan seterusnya. Nah, jadi dari settingnya saja eh, eh, banyak hal yang dipelajari pada saat kita riset kualitatif keseluruhan. Ada tempatnya di mana, ada pelakunya siapa saja. Nah, misalnya ditanya kepada mereka, kamu kalau di jalanan suka ada yang malakin nggak? Ada banget gitu. Siapa? Oh ini. Kalau nggak dikasih gimana? Oh saya ditinju. Boleh. Kalau dikasih gimana? Ya kalau dikasih setidaknya kalau saya ada satpol PP ya dikasih tahu sama dia tuh ada satpol PP cepetan lari misalnya kayak gitu. Nah, itu pelakunya siapa aja, aktivitasnya bisa selain ngamen apalagi. Bisa jadi mencopet, ya, bisa jadi menjamret, dan macam-macam aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak jalanan. Berikutnya, memfokuskan masalah. Nah, dari banyak data itu difokuskan masalahnya kemana, gitu. Tetapi tidak dari awal, mas, saya mau X ke Y. Kemudian X ke Y, X ke Y, sampai pengumpulan data juga X ke Y. Kalau riset kualitatif, lihat dulu konteks utuhnya. Dari situ pilih mana yang akan menjadi fokus, dalami ke bagian itu. Ya, jadi memfokuskan masalah dari yang akan diteliti. Nah, berikutnya, nah objek penelitian misalnya eh, faktor yang mempengaruhi prestasi. Misalnya kalau berdasarkan teori, faktor yang mempengaruhi prestasi itu ada motivasi, ada opportunity, ada dukungan, ada faktor apa namanya potensi dan segala macam. Dari sekian banyak faktor itu, misalnya dia hanya memilih A saja, nah, dihubungkan kepada E gitu. Jadi hanya motivasi saja yang diambil, yang diuji pengaruhnya terhadap prestasi. Nah, kalau riset kualitatif, situasi sosial. Nah, ada aktivitasnya apa, ya. Ada aktornya siapa saja, ada tempatnya di mana. Interaksi di antara ketiganya disebut dengan situasi sosial. Anak jalanan, aktor tuh ya, sedang mengamen aktivitas di terminal. Nah, itu situasi sosialnya. Nah, bagaimana dia ngamen, mengapa dia ngamen, itu adalah sesuatu yang dipelajari dalam riset riset sosial. Nah, kemudian berikutnya, nah situasi sosial dikategorikan menjadi ya situasi sosial satu, situasi sosial dua, situasi sosial tiga. Nah, misalnya, nah dari situasi sosial tersebut mana yang akan dipilih? Anak jalanan ya ketika dia ke jalanan maka bisa jadi dia di situ menolong orang yang apa namanya kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan anak jalanan pengamen ini yang menolong gitu. Nah, apakah situasi sosial itu yang akan diteliti atau misalnya aktivitas yang rutin dia lakukan di jalanan, misalnya mengamen, mengumpulkan uang dari hasil ngamen, bagaimana dia memanfaatkan uang hasil ngamen tersebut dan seterusnya. Nah, dari situasi sosial yang banyak itu, mana yang akan dipilih menjadi fokus penelitiannya, gitu. Nah, itu namanya riset kualitatif. Dilihat dari segi masalah dan fokus penelitiannya. Jadi, dalam riset kualitatif, fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Tadi sudah saya contohkan ya, bagaimana peneliti menentukan mana yang menjadi fokusnya. Ya, apakah faktor keluarganya ditinjau dari faktor keluarganya, ataukah misalnya anak jalanan ditinjau dari faktor ekonominya, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi lapangan. Jika sudah ada penelitian yang lama tentang itu, ya nggak usah diteliti lagi, gitu ya. Nah, kita ingin mencari kebaruan. Misalnya, kita ingin meneliti resiliensi anak jalanan. Kenapa sih anak jalanan itu selalu eksis?
sudah dikejar-kejar sama Satpol PP, kemudian sudah di apa namanya kena outreach oleh dinas sosial, dimasukkan ke panti-panti sosial gitu, direhabilitasi sekian bulan. Setelah itu dia balik lagi jadi anak jalanan. Kenapa gitu? Itu yang mau diteliti misalnya ya, bukan lagi yang tadi yang faktor-faktor kalau mungkin sudah ada penelitian sebelumnya gitu. Penentuan fokus dilakukan setelah peneliti melakukan grand tour observation atau grand tour question. Jadi, riset kualitatif tidak mungkin tanpa diawali dengan studi pendahuluan terjun langsung ke lapangan. Kalau kita meneliti anak jalanan, kita datang ke jalanan. Kita datang di mana kantong-kantong mereka berada. Pakaian kita juga disesuaikan ya. Kalau pakaiannya perlu apa rapi, mungkin mereka juga curiga. Tapi kalau kita pakai kaos oblong, mungkin pakai sendalnya sendal yang sendal jepit atau sendal yang biasa gitu ya. Nah, kemudian ya pakai topi, tapi nggak kelihatan banget apa namanya rapi gitu ya. Jadi stylenya juga menyesuaikan dengan style anak jalanan. Nah, kemudian berikutnya eh, alternatif untuk menetapkan fokus ya. Al- Alternatif untuk menetapkan fokus. Pertama, fokus berdasarkan masalah yang disarankan oleh informan. Ya, tadi ketika informan, ketika kita studi awal ya, informan misalnya anaknya, ibunya, bapaknya atau atau siapa gitu memberikan saran bahwa yang jadi masalah sesungguhnya itu bukan itu Mas misalnya, tetapi bukan A tapi B. Nah, berarti fokusnya ke B gitu. Berikutnya menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu ya. Organizing domain misalnya dalam bidang PKK misalnya domain pembentukan keluarga, ketahanan keluarga, konflik keluarga, pola asuh dan lain-lain. Nah, kita ingin lihat misalnya kenapa anak ini menjadi anak jalanan tapi ditinjau dari domainnya pola asuh. Dia pengasuhannya di keluarga seperti apa sih sehingga dia bisa bebas di jalanan. Apakah orang tuanya otoriter? Bisa jadi. Apakah orang tuanya permisif? Mungkin gitu ya. Oke, kita akan lihat saya dari situ. Bagaimana tipologi pengasuhan keluarga mereka yang membuat mereka menjadi anak jalanan. Berikutnya, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya menemukan metode pengasuhan anak yang terbaik, model pola asuh, dan seterusnya. Misalnya begini, eh, asumsi umum bahwa semakin didukung oleh daya dukung yang optimal dalam keluarga, maka mahasiswa itu semakin berprestasi. Oke, semakin lengkap sumber dayanya, misalnya orang tuanya berada, semua kebutuhan untuk kuliahnya, uang jajannya, laptopnya dibelikan, kemudian hal-hal lain juga disiapkan gitu. Nah, itu biasanya akan berprestasi lebih baik. Betulkah demikian? Nah, misalnya kita melihat ternyata mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Jakarta, oh ternyata ekonominya dari keluarga yang tidak mampu gitu. Kemudian di fakultas di perguruan tinggi yang lain juga sama gitu. Dari situ kita ingin tahu apa sih yang membuat mereka itu dalam situasi ekonomi yang tidak beruntung, tetapi bisa berprestasi gitu. Nah, Anda riset kualitatif tuh, temui, wawancara, apa sih yang membuat mereka sebegitu hebat prestasinya. Padahal daya dukungnya minim, ya. Orang tuanya juga mungkin pendidikannya hanya lulusan SD gitu. Tapi kenapa anak ini sepintar itu? Kemudian di rumah juga makan itu tidak bergizi gitu, tidak terpenuhi gizi seimbangnya gitu. Misalnya makan deh seadanya, mungkin makannya nasi sama bakwan udah karbo semua gitu. Bakwan mungkin ada sayurnya dikit tapi tidak ada proteinnya, tidak ada unsur-unsur yang lainnya yang diperlukan oleh tubuh dari makan. Tapi dia bisa berprestasi. Faktor apa? Gitu. Nah, itu Anda dalami, Anda riset dan seterusnya. Atau contoh yang lainnya, misalnya semakin banyak anak, maka orang tua semakin kerepotan gitu. Tetapi Anda menemukan misalnya satu keluarga, ekonominya juga pas-pasan, anaknya 10 orang, tapi semuanya bisa sarjana. Gitu. Nah, itu kan menarik kan? Nah, Anda temui keluarga yang demikian, kemudian di, diteliti, wawancara, ya, kemudian mungkin izin tinggal di rumahnya, bagaimana suasana pengasuhan di rumahnya, bagaimana daily habit keluarganya, bagaimana misalnya kultur keluarganya, dan seterusnya.
Nah, itu menarik menurut saya ya, ya mencari kebaruan. Kemudian yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori yang sudah ada, ya. Penelitian ini bersifat pengembangan. Misalnya kita belajar tentang teori perkembangan bahasa pada anak, gitu. Teori itu mengatakan bahwa pada usia sekian anak kita sudah punya vocab sekian dan seterusnya. Nah, tapi bisa dari situ kita yang mengembangkan. Ada loh, atau bisa aja anak itu pada usia 6 tahun vocabnya lebih dari teori yang sudah ada. Dengan cara apa? Stimulasi. Maka dari situ kita lihat bagaimana keluarga-keluarga yang anak kecil tapi vocabnya udah banyak sekali gitu. Melebihi apa di atas normal dari anak-anak pada umumnya gitu. Nah, kita pelajari, nah, ternyata melalui stimulasi yang optimal, nah, ditemukan temuan risetnya nanti ya, bentuknya misalnya anak sejak lahir dibacakan buku, dan bukunya juga bukan hanya buku anak, buku kuliahan, buku apa gitu. Jadi mereka sudah terbiasa didengarkan dengan vocab-vocab yang ilmiah misalnya ya, yang vocab-vocab yang bukan bukan bahasa anak. Tapi dari situ anak itu bisa menyerap vocab-vocab atau kosakata-kosakata yang lebih advance ya dibandingkan dengan usiaan. Kemudian orang tuanya misalnya setiap kali ke mall pasti mampir ke toko buku, beli buku. Di rumah ada pojok baca. Kemudian orang tuanya membiasakan membaca. Mungkin ada jam baca bersama, ada jam mendongeng bersama dan seterusnya gitu ya. Sehingga dari situ eh, bisa ditemukan bahwa stimulasi kecerdasan berbahasa itu bisa meningkatkan jumlah vocab pada anak usia 6 tahun. Oke, kemudian populasi. Kalau riset kuantitatif, populasinya adalah wilayah generalisasi. Misalnya risetnya mau se-Kelurahan Rawamangun, ya. Maka eh, populasinya adalah satu Rawamangun, ya. Dari situ diambil sampling mungkin sekian RW dan seterusnya. Kalau kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, jadi nggak ada istilah populasi, tapi dinamakan situasi sosial, ya, yang terdiri atas tadi tempatnya di mana, aktor atau pelakunya siapa, dan aktivitasnya apa. Jadi nggak ada istilah populasi. Berikutnya, tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial. Itu bukan proses pengukuran. Hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, ya, tetapi memiliki kesama apa namanya bisa apa namanya dicocokkan dengan situasi sosial yang lain selama masih memiliki kesamaan. Gitu. Misalnya anak jalanan di Jakarta dengan anak jalanan di Surabaya, ya, faktor pendorongnya, faktor keluarga mungkin akan sama. Faktor keluarganya ada faktor ekonomi, faktor konflik keluarga dan lain-lain. Oke, nah kemudian, nah ini kalau riset kualitatif populasi ya, kemudian diambil sampel. Nanti dari nih populasinya besar nih, diambil sampel. Pengumpulan datanya di sampel, kemudian digeneralisasi ya. Dianggap bahwa simpulan hasil data pada sampel itu bisa digeneralisasi kepada populasi. Kalau kualitatif, kita risetnya di A, kalau karakteristiknya sama, itu bisa ditransferability. Kita meneliti tentang anak jalanan, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan. Kalau karakteristiknya sesuai, si A ini bisa dipakai untuk mengkaji faktor penyebab di lokasi B dan seterusnya. Sepanjang ya, sepanjang karakteristiknya sama. Tapi kalau misalnya anak jalanannya misalnya di daerah yang suburban gitu ya, misalnya Jakarta jangan disamakan dengan daerah-daerah perkotaan yang pinggiran gitu. Itu akan berbeda. Ya. Oke, nah teknik sampling tadi itu sudah disampaikan bahwa samplingnya adalah purposive sampling atau snowball sampling. Ya. Kemudian penentuan sampel tidak menggunakan apa penentuan sampel tidak menggunakan perhitungan statistik. Kalau di kuantitatif kan ada penghitungan berapa sih sampel yang harus diambil dari populasi yang jumlahnya 1.000 misalnya. Nah, sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasi. Nah, oke. Nah, kalau purposive timing tadi saya sudah jelaskan, snowball sampling juga saya sudah contohkan tadi di awal.
Oke. Nah, ini ilustrasi dari snowball sampling. Saya pertama kali bertanya ke A. Dari si A ini mengarahkan ke B dan ke C. Maka saya wawancara si B, si C, dan si B. Dari si B mengarahkan lagi informasi yang lebih detail lagi ada di si G. Ya. Yang dari C ke D gitu. Dari D ke E terus begitu. Nah, sampai ke H, H itu menunjuk si J. Nah, berulang tuh. Ketemu lagi, oh J sudah saya wawancarai. Lanjut ke si I dan J dan seterusnya. Jadi semakin ke sini ya, semakin ke kanan, itu semakin banyak jumlah sampelnya. Itu namanya snowball sampling. Oke, berikutnya instrumennya. Ya, instrumen dalam penelitian kuantitatif adalah peneliti itu sendiri ya. Nah, teknik pengumpulan datanya bisa observasi, ya, kemudian bisa wawancara, bisa juga dengan dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Triangulasi, nah, triangulasi itu ada beberapa ini ya. Pertama, triangulasi teknik, ya. Teknik pengumpulan data yang menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data. Misalnya, saya mengumpulkan data tadi melalui wawancara kepada anaknya. Kemudian saya amati juga anaknya. Itu teknik pengumpulan data tuh. Selain itu juga kita lihat misalnya dari dokumen-dokumen di keluarganya. Ada kartu keluarga, ada rapotnya anak. Kenapa sih anak ke jalanan misalnya? Kalau ternyata karena dia apa namanya eh, kemampuan apa namanya banyak temannya misalnya yang di jalanan gitu. Oke, dari situ kira-kira datanya dari mana? Misalnya kita bisa data di keluarganya gitu ya, misalnya data teman-temannya siapa saja dan segala macam gitu. Dari situ dan circle terdekatnya memang ke jalanan semua sehingga dia keluar ke jalanan. Oke, kemudian nah triangulasi itu tadi ada triangulasi teknik ya. Jadi sumber datanya sama tetapi didekati dari observasi, dari wawancara dan dari dokumentasi ya. Oke. Kemudian berikutnya ada teknik triangulasi sumber. Jadi saya nanya ke anaknya, kemudian saya nanya ke ibunya, kemudian saya nanya ke ayahnya, saya nanya ke temannya. Gitu. Itu namanya triangulasi sumber. Jadi sumber informasinya yang berbeda, ya. Nah, dari saya nanya ke anaknya, ke orang tuanya, ke temannya, informasinya sama nih. Oke, berarti informasi itu yang dinyatakan sebagai informasi yang terkonfirmasi. Oke, kemudian teknik analisis data sebelum masuk ke lapangan, ya, analisis data hasil studi pendahuluan tentu, analisis data sekunder dari data-data BPS, dari data mungkin penelitian sebelumnya, ya dan seterusnya ya. Kemudian analisis data selama di lapangan. Nah, ketika di lapangan, pertama ini periode pengumpulan data ya, sepanjang ini maka kita ada antisipasi dulu di awal. Kita siapkan daftar pertanyaan setelah itu pengumpulan data, kemudian direduksi data. Jadi kalau data yang nggak penting-penting, hapus gitu ya. Bukan hapus, sisihkan. Sisihkan atau kita buat file baru yang nggak penting, buang. Kemudian display data. Ini semuanya dilakukan pada saat proses pengumpulan data, gitu ya. Display data bisa disajikan dalam bentuk grafik, disajikan dalam bentuk apa namanya peta, gitu ya. Ini eh, dekat dengan ini kategorinya yang keluarganya lengkap siapa saja dan seterusnya, gitu ya. Baru kemudian juga tahapan kesimpulan dan verifikasi, kemudian baru analisis. Jadi dalam riset kualitatif itu pengumpulan data terjadi selama proses penelitian, ya. Jadi sepanjang proses penelitian itu selalu terus terjadi proses pengumpulan data. Jadi nggak terkumpul semuanya baru dianalisis enggak. Sambil proses itu sambil diolah. Oke, kemudian berikutnya, nah jadi menurut Haberman ada data collecting dulu, ini tahapan yang pertama pengumpulan data. Kemudian tahapan yang kedua reduksi data-data yang tidak penting, ya. Data yang tidak penting, kemudian di display datanya dalam bentuk matriks, dalam bentuk field note, ya, atau catatan pinggir dan segala macamnya. Kemudian membuat kesimpulan, ya. Nah, jadi reduksi data itu merangkum, ya, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema atau pola serta membuang data-data yang tidak perlu, ya. Nah, ini contohnya tadi ya, di awal sudah saya ilustrasikan singkat. Nah, data dari lapangan itu acak sekali. Nah, informasi kita terima apa saja, kita terima, kita rekam, kita catat apapun yang dikatakan oleh oleh informan. Dari situ kita pilih mana yang termasuk ke dalam domain A, mana yang termasuk ke dalam domain B, mana yang termasuk ke dalam domain C.
Dipilah di sini kelompoknya adalah huruf kapital semua, di sini kelompoknya adalah huruf kecil semua, di sini kelompoknya adalah angka semua. Dari situ didisplay, ya, menyajikan data ke dalam pola. Oh, angka itu mulainya dari berapa? Oh, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Bisa jadi nanti Anda menemukan angkanya dimulainya tidak dari satu misalnya. Kemudian huruf kapitalnya mulai dari mana? Oh, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tapi ternyata tidak ada I-nya, ada L-nya. Tapi nggak apa-apa, dikumpulkan. Tapi ini huruf kapital semua. Yang ini huruf kecil semua. Ini A-nya ke bawah ya, ini harusnya huruf kecil semua. Properti semua di display. Nah, dari situ baru dilakukan conclusion ya atau penyimpulan dan verifikasi. Memilih yang penting, membuat kategori ya huruf besar, huruf kecil, huruf angka dan seterusnya, kemudian membuang yang tidak dipakai. Nah, itu eh, pengolahan datanya. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua adalah display data. Penyajian data adalah proses mengubah data menjadi bentuk, bisa bentuknya tabel, bisa grafik, bisa pie chart, bisa histogram, dan lain-lain. Ya, meskipun datanya bentuknya kualitatif, tapi kan kadang-kadang anak saya ada empat, satu kuliah, dua masih sekolah. Nah, angka itu boleh disajikan dalam riset kualitatif sebagai angka, tetapi tidak melalui penghitungan data statistik. Gitu. Nah, seperti ini ya. Misalnya di display seperti ini, sarjana 13 orang dan segala macam gitu ya. Itu boleh dalam riset kualitatif. Ya, yang nggak boleh itu adalah analisis korelasi, analisis regresi. Nah, itu tidak dikenal dalam analisis apa data kualitatif. Oke. Nah, ini bisa juga dalam bentuk apa namanya fishbone gitu. Kenapa anak itu menjadi anak jalanan? Gitu. Nah, kenapanya? Ada faktor keluarga apa saja? Ada faktor ekonomi apa saja? Ada faktor teman apa saja? Gitu ya. Kemudian ada faktor konflik keluarga. Konfliknya bentuknya apa saja? Konflik dengan kakak, konflik dengan ibu, perceraian orang tua dan segala macam. Ya, gitu. Jadi bisa juga dalam bentuk apa namanya diagram fishbone seperti ini. Berikutnya, eh, conclusion atau verification, ya, menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Ya, dari data itu disimpulkan apa hasil penelitiannya. Nah, berikutnya ini ada teknik analisis data menggunakan model Spreadly ya. Dimulai dengan menulis laporan, kemudian temuan budayanya apa, melakukan analisis tema ya, analisis komponensial, kemudian melakukan observasi terseleksi dan seterusnya gitu ya. Oh sorry, dari bawah mulainya ya, grounded ya. Jadi memilih situasi sosial, kemudian melakukan observasi, dari situ mencatat hasil observasi dicatat gitu ya. Kemudian wawancara dicatat ya, direkam, kemudian dicatat apa adanya gitu ya. Kemudian melakukan observasi, lihat misalnya oh anaknya mulai aktivitas di jalanan jam berapa. Kemudian kegiatan pertama dia pada saat di jalanan misalnya langsung mengamen atau ngobrol dulu dengan temannya merencanakan kita mau pergi kemana nih ngamennya kalau misalnya tim ya dan seterusnya. Kemudian melakukan analisis domain tadi. Oh, ini faktor penyebabnya keluarga, ini faktor penyebab dia kejalanan karena teman, oh ini karena konflik sosial dan seterusnya. Kemudian observasinya difokuskan lagi. Yang tadi karena faktor keluarga, diobservasi lagi anaknya seperti apa karakteristiknya, nanti observasi lagi rumahnya seperti apa gitu. Analisis taksonomi lebih detail lagi, bagaimana profil ibunya, bagaimana profil ayahnya, bagaimana pengasuhannya gitu. Kemudian melakukan observasi terseleksi. Misalnya kita ingin melihat bagaimana sih pengasuhannya di keluarga. Nah, datang ke rumahnya, ya, lihat bagaimana anak itu di rumah. Ketika pulang dari jalanan dia ke rumah sebentar, gitu, apa yang dia lakukan, observasi, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pengasuhan, komponennya apa saja? Kontrol, kemudian pembuatan keputusan, apakah orang tuanya ngontrol nggak sih si anak ini gitu. Apakah misalnya per 1 jam sekali ditelepon, nah kamu lagi di mana, apa kayak gitu apa enggak, nah itu komponensial. Kemudian analisis tema temuan budaya, dari mana aja sih mereka, kenapa mereka bisa begitu, dilihat dari komponen budaya gitu ya. Apakah budaya urban yang membuat mereka begitu? Oh ternyata ada juga yang pendatang dari kampung sekali masuk ke Jakarta tapi langsung anak jalanan. Oh berarti urban sama suburb atau misalnya rural area itu nggak ngaruh ke dalam apa namanya yang membuat anak menjadi anak jalanan. Kemudian di akhir adalah menulis laporan penelitian kualitatif. Oke. Berikutnya, eh, ini juga ada ya analisis dari model Spreadly tadi, dimulai dengan analisis domain, ya, memperoleh gambaran yang umum dan seterusnya. Jadi analisis domain, analisis taksonomi, ya.
kemudian analisis komponensial dan analisis tema kultural. Nanti kita akan bahas ini karena nggak mungkin disajikan dalam satu video utuh ini ya. Jadi analisis data kualitatif menurut Spradley itu ada empat ya, ada analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema tema kultural. Oke. Nah, ini contoh domainnya ya, cover term ya, nama domain budayanya, semantic relationship-nya, hubungan semantiknya, kemudian included term atau rincian domainnya ya. Nah, misalnya begini, kepala eh, dari data itu disebutkan ada kepala sekolah, ada guru, ada petugas BP, ada murid, ada karyawan. Hubungan semantiknya adalah cover term-nya adalah orang. Nah, ini jadi kepala sekolah bla 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 itu adalah jenis dari orang atau jenis pekerjaan misalnya kayak gitu ya. Nah, misalnya berikutnya, include term-nya misalnya menyebutkan SD, ini lulusan SMP, anak yang ini lulusan SMA, anak yang ini kuliah tapi putus sekolah, misalnya gitu ya, dari anak jalanan itu. Oh, berarti kita cover term-nya adalah latar belakang pendidikan. Jadi anak jalanan, latar belakang pendidikannya adalah ada yang SD, SMP, SMA. Jadi cover term-nya adalah misalnya latar belakang pendidikan anak jalanan. Kayak gitu. Nah, kemudian anak taksonomi ya, misalnya seperti ini ya. Faktornya apa saja? Misalnya tadi saya contohkan, kenapa sih anak itu menjadi anak jalanan? Karena faktor keluarga. Keluarganya apa? Konflik dengan ibunya, konflik dengan ayahnya, konflik dengan kakaknya. Oke, konflik dengan ayahnya karena apa? Ayahnya galak, ayahnya nggak pernah ngasih uang jajan. Nah, kayak gitu ya, cover. Bisa seperti itu pola-polanya. Oke, nah ini berikutnya adalah analisis semantik ya. Analisis semantik apa saja bisa jenis misalnya. Dia menyebutkan apa namanya ibu, ayah, bapak. Oh, berarti itu adalah oh sorry, misalnya dia sekolahnya SMA. Ada yang satunya lagi adalah SMK. Berarti ini jenis sekolahnya. Sekolah umum ataukah sekolah vokasi. Ruang X adalah tempat Y. Misalnya saya biasa ngamen di terminal. Saya bisa ngamen di stasiun. Maka stasiun terminal itu adalah ruangnya. Jadi ketika kita menjelaskan tentang anak jalanan dari segi tempat di mana mereka beraktivitas, ada yang menyebutkan terminal, ada yang menyebutkan meskipun orangnya berbeda, nah itu dimasukkan ke dalam analisis di mana mereka apa namanya melakukan aktivitas sebagai anak jalanan. Nah, sebab akibat, misalnya tadi anak bercerita, "Oh, saya di rumah nggak enak, mendingan di jalanan aja gitu." Kalimatnya cuma gitu, berarti di rumah nggak enak. Ya, berarti di rumah nggak enak menyebabkan anak menjadi anak jalanan. Nah, ini sebab akibat dan seterusnya. Ya, ini namanya analisis semantik kalau kita melakukan riset kualitatif. Oke, berikutnya adalah analisis komponensial. Misalnya ketika kita bicara, contoh ya, ketika bicara jenjang pendidikan, ada dasar, menengah, tinggi. Dasar apa saja? Ada SD, ada SMP. SMP itu dalamnya ada apa saja? Ada kurikulumnya, komponennya tuh, ada ada tujuan, ada peserta didik, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara misalnya keluarga, ada keluarga utuh, ada keluarga tidak utuh, ada keluarga sambung. Misalnya. Keluarga utuh itu ada siapa saja? Ada ibu, misalnya. Ibu kita bisa lihat dari komponennya apa saja, pendidikannya apa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian penghasilannya berapa, gitu. Ini bisa jadi sebuah komponen, gitu, ya, komponen analisis komponensial. Gitu. Kemudian berikutnya lagi analisis tema. Analisis tema merupakan upaya mencari benang merah ya yang diintegrasikan dalam lintas domain. Dengan ditemukan benang merah, maka hasil domain taksonomi dan seterusnya itu akan menjadi konstruksi bangunan sosial. Mengapa sih anak ini menjadi anak jalanan? Itu kalau kita masuk ke contoh yang tadi. Nah, dalam riset kualitatif itu tidak dikenal sebenarnya istilah kita bandingkan ya. Kalau dalam riset kualitatif itu ada validitas internal. Kalau di dalam kuali itu namanya kredibilitas. Nah, kalau validitas eksternal dalam kualitatif namanya transferability. Reliabilitas itu auditability dan dependability. Objektivitasnya confirmability gitu ya. Nah, jadi istilahnya berbeda antara riset kualitatif dengan riset kualitatif dengan kuantitatif berbeda. Oke, berikutnya, nah keabsahan datanya. Nah, pertama, uji untuk keabsahan data. Pertama melalui perpanjangan pengamatan, ya. Perpanjangan pengamatan. Yang kedua,
peningkatan ketekunan dalam melakukan pengumpulan data, kemudian triangulasi, kemudian diskusi dengan teman juga dan analisis kasus negatif, kemudian member check. Nah, jadi setiap hasil pengumpulan data itu harus melakukan member check. Benar nggak mereka begitu? Kemudian ada uji transferability dan uji defensibility dan uji confirmability. Nah, itu riset kualitatif. Beberapa hal sangat teknis mungkin saya akan jelaskan dalam video berikutnya. Mudah-mudahan dari video ini Anda bisa punya bayangan awal, punya gambaran awal seperti apa riset kualitatif itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa Anda pelajari untuk nanti sebagai bekal ketika Anda menulis skripsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.